Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dan masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pagi ini kita akan melanjutkan masih dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di dalam bab ini. Kita sampai pada poin yang ke-6 yang masih berkaitan dengan pengaruh-pengaruh yang muncul ya di dalam pendidikan, ya, dari kita katakan gadget dan internet, ya, sahabat-sahabat dekat dan lain sebagainya. Berikutnya yang ke-6 adalah majalah dan buku cerita atau bacaan-bacaan. Ya, biasanya anak-anak itu suka majalah, ya, majalah anak-anak atau buku-buku cerita atau komik, ya, kalau anak-anak gitu, ya. Karena itulah, ya, jiwa anak itu dengan sukarela menerima apa yang disuguhkan dalam setiap bacaan itu, ya, majalah ataupun buku, ya. Nah, kemudian ya, kadang-kadang berisi ya, kita katakan doktrin-doktrin tertentu, propaganda-propaganda tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu yang tanpa disadari itu masuk ke dalam benak si anak. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Maka dari itu orang tua tentunya harus menyaring ya bacaan-bacaan anak-anak, ya. Ada beberapa bacaan-bacaan itu bukan konsumsi anak-anak, ya. Misalnya bacaan-bacaan yang hanya memuat informasi dan berita. Nah, kadang-kadang berita itu ada tujuan-tujuan tertentu, ya. Misalnya, ya, anak-anak disuguhi berita-berita kriminal misalnya. Nah, itu bukan konsumsi anak-anak, ya, bukan bacaan anak-anak, ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi alam berpikirnya. Maka dari itu ya tentunya harus kita pilih-pilih ya bacaan-bacaan yang kita berikan kepada anak. Ya memang konsumsi untuk anak-anak ya, bacaan-bacaan untuk anak-anak. Maka majalah sendiri kan dibedakan, ada majalah dewasa untuk orang dewasa dan ada majalah untuk anak-anak ya, kontennya isinya tentunya berbeda. Ya demikian juga buku-buku. Ya kita ya tentunya ilmu itu ya tentunya juga ilmu itu ada tahapan, ya, ada tahapannya, ya. Anak-anak tingkatan usia tertentu, ya mungkin belum waktunya, belum masanya dia membaca hal-hal yang rumit, yang lebih membutuhkan nalar, ya, untuk memahami apa yang tertulis di buku tersebut. Nah, tentunya ini ya bukan tidak tepat ya. Diberikan kepada anak-anak. Ya walaupun bukan berarti buku itu buku yang bermasalah ataupun buku yang rusak isinya, tidak. Tapi bukan konsumsi anak-anak untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, jadi orang tua juga harus kita katakan pintar ya untuk memilih bacaan-bacaan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tentang alim Rabbani, yaitu alladzi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi, yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ya kemudian menapak ya ke ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Nah, jadi harus kita ilmui juga, ya harus kita ketahui juga ya bacaan-bacaan yang memang cocok untuk anak-anak. Nah, demikian ya. Tapi ya kadang-kadang sebagian besar orang tua tidak peduli ya dengan apa yang dibaca oleh anak-anak atau bacaan-bacaan mereka. Sebagian komik kadang-kadang menanamkan satu keyakinan-keyakinan yang berseberangan dengan Islam. Ya, cerita-ceritanya, tokoh-tokohnya atau apa yang ditampilkan di komik itu kadang-kadang
ya semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi cara berpikir anak tersebut, ya. Akan mempengaruhi anak tersebut. Demikian. Dan ya tentunya ya kita katakan bacaan itu langsung nyantol ke otak, ya. Karena apa yang dibaca apalagi diminati, ya, diseriusi, ya, seperti sebagian anak, ya, menggemari komik-komik tertentu. Akhirnya melekat betul, ya, tokoh-tokoh, ya, ikon-ikon yang ada di komik itu, sehingga menjadi pujaan dan idolanya. Dia ingin menyerupakan diri dengan tokoh yang digambarkan di buku itu. Nah, tentunya ya apabila tokoh ini ya tokoh yang berseberangan bahkan mungkin bertentangan dengan Islam, nilai-nilai Islam, ini akan menjadi satu keburukan ya bagi anak tersebut. Ya, berilah bacaan-bacaan yang memang jelas manfaatnya. Seperti misalnya untuk anak-anak ya kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang soleh, ya, sehingga itu menginspirasi anak-anak tersebut, ya. Nah, demikian. Nah, sudah banyak sekarang, ya, alhamdulillah sekarang mulai bermunculan ya majalah-majalah dan buku-buku anak Islami yang bisa menjadi salah satu alternatif, ya, ataupun menjadi salah satu solusi, ya, sehingga kita berharap nilai-nilai Islam yang terkandung dan tertanam di dalamnya itu ya bisa juga tertanam sedini mungkin dalam diri anak-anak kita, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, tentunya ini juga berkaitan dengan usaha orang tua atau ikhtiar orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang suka baca. Ya, memang ini adalah satu hal yang perlu ditanamkan kepada anak, yaitu gemar membaca. Ya, namun ya tidak cukup sampai di situ, kita juga harus menyeleksi, ya, dan mengetahui pasti bacaan-bacaan mereka. Ketika anak itu sudah gemar membaca misalnya, ya tentunya langkah berikutnya adalah kita menyiapkan bahan-bahan bacaan yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya. Nah, ini adalah satu kita katakan usaha dan ikhtiar yang terbaik. Ya, anak itu gemar baca, ini satu poin. Ya, kemudian terarah kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat, ini poin berikutnya. Ya, nah hari ini ya kita bermasalah dengan dua perkara tadi. Kalau enggak yang pertama, yang kedua. Ya, banyak anak-anak yang enggak gemar membaca. Ya, tidak doyan membaca. Bahkan pusing kalau dia lihat buku. Ya, nah sebagian lainnya masalah berikutnya adalah ya anak-anak yang salah bacaan. Ya, membaca komik misalnya, ya bacaan-bacaan yang kita katakan ya bukan konsumsinya, misalnya dia membaca majalah dewasa, ya. Nah, demikian. Baik. Jadi itulah yang perlu kita waspadai, ya. Ini juga membentuk karakter dan kita katakan perilaku, ya, anak-anak kita, yaitu apa yang mereka baca, bahan-bahan bacaan mereka, ya. Dalam hal ini orang tua harus betul-betul ya, kita katakan serius untuk ya menumbuhkan minat baca pada anak, yang itu yang pertama. Yang kedua ya mengarahkan kepada bacaan-bacaan yang bermanfaat atau menyediakan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini di samping ya membaca Al-Qur'an tentunya ya. Ya, itu kita tidak bahas ya, bahwasanya anak ya hendaknya diarahkan untuk membaca Al-Qur'an. Itu adalah satu yang sangat dasar ataupun basic. Anak itu harus bisa baca Al-Quran. Yang kita maksud bacaan di sini adalah selain Al-Quran, ya. Nah, demikian. Baik, yang ketujuh, lanjutan ya dari bab ini, ya poin yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan yang kita maksud di sini adalah ya lingkungan pergaulannya. Ya, lingkungan yang ada di sekitar anak itu. Ya, boleh jadi itu kita katakan dari saudara-saudaranya atau dari karib kerabat yang terdekat, misalnya kakek nenek atau paman dan bibi. Atau lingkungan di sini yang lebih luas, lingkungan di luar rumah. Jadi lingkungan itu ada lingkungan di dalam rumah, ada lingkungan di luar rumah. Lingkungan di luar rumah itu adalah karib kerabat yang mungkin selalu dan senantiasa berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Yang kedua adalah lingkungan luar rumah. Ya.
yaitu ya teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ya, sahabatnya juga ada tingkatan, ada sahabat karib, ya, sahabat qarib artinya sahabat dekat, ya. Ada yang sekedar teman, ya. Ya, anak itu mungkin punya pergaulan yang luas, dia banyak kenal orang-orang, ya. Nah, demikian itu lingkungan di luar rumah. Dan kedua lingkungan ini ya juga mempengaruhi anak tersebut, ya. Bahkan Nabi berpesan secara khusus, al-mar'u ala dini khalili. Ya, seorang itu berada di atas teman agama ataupun kebiasaan temannya. Maka coba perhatikan lingkungan, ya, tetangga misalnya. Itu adalah lingkungan terdekat dengan seseorang. Maka dia perhatikan, ya, pergaulan anak-anaknya dengan anak tetangga. Ya, karena lingkungan sekitar tempat tinggal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap diri anak. Ya, maka dari itu ada ungkapan ya dari sebagian orang, ini patah dalam bahasa Arab, al-jaru qabla dar. Lihatlah siapa tetanggamu sebelum mendirikan rumah. Kira-kira demikian artinya. Ya, lihatlah siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah. Artinya, coba lihat lingkungan yang ada di sekitar rumah. Ya, lingkungan. Ya, sebanyak orang juga hidup di lingkungan keluarga, ya. Rumah dia dan rumah orang tuanya berdekatan begitu, ya, komplek keluarga. Nah, itu juga menimbulkan masalah tersendiri, ya. Kadang-kadang itu lebih rumit untuk memproteksi. Kenapa? Karena sekitar rumah orang-orang yang dikenal. Ya, apabila ada pengaruh buruk, sulit untuk memproteksinya. Seolah-olah tidak ada batas, kan begitu, ya. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita tinggal di lingkungan keluarga, komplek keluarga namanya, itu menjadi mudah. Ya, tidak juga. Kecuali semua lingkungan itu mendukung. Tapi kalau misalnya berseberangan, itu menjadi satu masalah juga. Dan masalahnya menjadi lebih besar karena tidak ada batas di situ. Misalnya di sampingnya rumah kakeknya, rumah neneknya, di sampingnya rumah pamannya dan bibinya. Ya, sementara kita tidak sejalan dengan mereka di dalam mendidik anak. Nah, ini akan menjadi masalah tertentu, ya. Tidak mungkin kita menutup pintu, ya. Pintu akan selalu terbuka karena mereka selain tetangga adalah karib kerabat. Yang kedua, kita juga ingin menutup pengaruh buruk, ya. Melakukan itu, ya, kedua hal itu dalam waktu yang sama itu kadang-kadang susah. Nah, jadi memang ada masalah tersendiri, ya, ketika kita tinggal di lingkungan komplek keluarga tadi. Ya, mungkin akan lebih simpel ketika ya dia hidup di lingkungan masyarakat biasa, ya. Ya, tetangga samping kanan kiri rumah sebatas tetangga. Ya, tidak ada hubungan famili, karib kerabat. Mungkin itu akan lebih mudah untuk memproteksinya. Ya, nah demikian. Jadi memang idealnya ya kita memastikan bahwa lingkungan rumah kita itu adalah lingkungan yang baik. Ya, sebelum kita memutuskan untuk tinggal di situ. Seperti kata pepatah Arab tadi, al-jar qabla dar. Ya, coba lihat, perhatikan siapa tetanggamu sebelum kamu mendirikan rumah. Ya, coba bayangkan kalau misalnya kita mendirikan rumah atau memutuskan misalnya tinggal di satu tempat, satu rumah, ternyata apa? Kanan dukun, kiri ya tempat sabung ayam, depannya tempat kita katakan berbuat mesum, ya kita akan susah untuk menjaga diri. Jangankan anak, kita saja mungkin akan susah menjaga diri kalau lingkungannya seperti itu misalnya. Ya, maka perhatikan. Ya, pastikan bahwa kita bisa aman tinggal di situ. Ya, nah demikian. Yaitu agama kita. Ya, agama kita bisa selamat. Terutama agama anak-anak kita. Ya, nah, jadi ya itu memang perlu kita perhatikan. Lingkungan itu menentukan. Ya, karena dia membentuk kepribadian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah ya, pembantu. Di sini kita sengaja menyebutkan pembantu karena misalnya ya orang-orang yang tinggal di kota besar, ayah dan ibunya sibuk bekerja di luar rumah, lalu mereka menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pembantu atau babysitter, kan begitu ya.
Nah, ini yang umum terjadi terutama di kota-kota besar, ya. Nah, ya biasalah yang pekerjakan pembantu di rumah, ya kadang-kadang pembantu itu juga menginap di rumah, tidak pulang hari istilahnya, ya. Bahkan ya mungkin menyewa ya babysitter, ya karena keduanya sibuk, ya. Nah, ya kita katakan ya mungkin ayah sibuk lah, ya bekerja mencari nafkah di luar rumah. Ya kadang-kadang si ibu nggak ada pekerjaannya, ya. Sebagian ibu rumah tangga ada yang sekaligus sebagai ya pencari nafkah juga, ya. Sebagai wanita yang punya karir di luar. Ya, hingga kedua-duanya ya tidak pernah berada di rumah atau jarang berada di rumah. Ya, ada juga kondisi yang sebenarnya ini lebih buruk, yaitu apa? Si istri, si ibu ini sebenarnya tidak punya pekerjaan, tapi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang anfaedah. Ya, nah sebagai sosialita misalnya kumpul-kumpul sama teman-temannya ya hura-hura yang enggak ada manfaatnya. Nah demikian ya. Kadang-kadang kondisinya seperti itu sehingga dia minta merengek kepada suaminya untuk ya menyediakan pembantu, pelayan dan sejenisnya. Lalu anak-anak banyak bersama pelayan-pelayan itu, pembantu-pembantu itu. Nah ini juga kondisi yang sangat riskan sebenarnya. Karena kita tidak tahu ya gimana kualitas pembantu itu. Ya, jangan-jangan dia menanamkan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, kita mungkin tidak merasa aman dari hal itu. Ya, apalagi sekarang ketika banyak kita lihat anak-anak yang justru lengket dekat dengan pembantunya. Bukan dengan ayah ibunya. Kenapa? Karena dia jarang bertemu dengan ayah ibunya. Dia lebih akrab ya dengan pembantunya. Ya. Nah ini kan untung-untungan kalau pembantu itu ya memang orang yang soleh, solehah misalnya ya, yang membimbing anak kita dengan ajaran agama yang benar, ya itu pun jarang ya. Karena mereka tugasnya kan fokusnya untuk membereskan pekerjaan rumah ya. Ya ada banyak yang di antara mereka yang memang tidak punya pengetahuan agama, latar belakang pengetahuan agama yang cukup. Bahkan mungkin pengetahuan agamanya salah ya. Nah, demikian. Dan ketika mereka diserahkan untuk mengurus anak-anak, bisa kita bayangkan apa yang terjadi ya. Anak-anak kan suka bertanya, senang bertanya. Ketika dia tidak dapat pelampiasannya kepada orang tuanya, bertanya kepada orang tua, dia bertanya kepada pembantu. Ya mungkin hal-hal yang ya, menjadi pertanyaan dalam hatinya. Nah, ini kan sangat berbahaya apabila si pembantu justru menanamkan hal-hal yang menyimpang dari agama. Ya, di negara-negara Islam ini menjadi satu problem juga, di mana didapati bahwa sebagai pembantu, bahkan pembantu itu ternyata non-muslim. Ya, diambil dari negara-negara kafir. Menanamkan keyakinan-keyakinan yang jelas berseberangan dengan Islam. Mengajak anak itu kepada agamanya. Nah, bisa-bisa anak ini menjadi murtad. Atau dia tidak meyakini kebenaran Islam. Dan ini sungguh sangat berbahaya. Ya mungkin demi rupiah ya kita mengorbankan anak kita. Maka dalam hal ini yang paling bertanggung jawab itu sebenarnya adalah ibu. Karena ibu itu adalah pemimpin di dalam rumah suami. Dan kewajibannya memang mengurus anak-anak di rumah. Karena dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Dan pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Kalau sang suami mungkin dia punya kewajiban untuk mencari nafkah, ya keluar rumah, ya itu pun hendaknya para ayah ataupun para orang tua terutama ayah ya, bapak ya, itu juga tidak membiarkan begitu saja anaknya, ya mereka juga harus mengecek dan sekali ya berkomunikasi atau dekat dengan anak-anak misalnya pada waktu-waktu libur ya, waktu-waktu ya kita katakan kosong, ya dia bisa gunakan itu untuk ya berdialog, berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bagaimanapun sibuknya dia ya, karena hari ini kesibukan manusia ya beda dengan kesibukan di zaman Nabi ya. Kalau kita misalnya ayah sibuk mencari nafkah, kata-kata itu diucapkan di zaman Nabi berbeda di zaman sekarang. Karena kesibukan sekarang mencari nafkah, ada yang harus kerja di luar kota berhari-hari. Ya, ada yang harus bersafar, ya sering bersafar ya karena tuntutan pekerjaan. Nah, itu bermacam-macam ya, beragam profesi manusia hari ini.
Maka yang paling bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab, memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini adalah ibu. Maka ada sebutan bahwa ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ya, ya, maka Nabi juga mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Seorang wanita, ya, istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suami tidak berada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi menyebut dia sebagai ra'iyah, pemimpin, ya. Ya, karena kedudukannya sangat penting dalam keluarga ibu itu. Nah, maka dalam hal ini ya ibu hendaknya lebih mementingkan, ya, mengedepankan, memprioritaskan tugas utamanya, yaitu mendidik anak-anaknya, mengurus anak-anaknya. Ya, nah demikian. Tidak mengapa dia dibantu oleh seorang pembantu, tapi kendali untuk mengurus anak-anak itu tetap di tangannya. Dia tahu ya apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah demikian. Tapi kalau keduanya memang tidak di rumah, ini yang sulit. Siapa yang bertanggung jawab? Dan kita lihat gambaran ini di kota-kota besar, ya. Ya, ibu juga nggak kelihatan di rumah. Ibu tidak ada di rumah. Ya, ibu tidak bersama anak-anaknya. Ya, nah demikian. Mungkin gaya hidup manusia hari ini, ya, sehingga kayaknya jadi ibu rumah tangga itu adalah suatu status yang rendah, gitu ya. Statusnya apa? Pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Kayaknya itu pekerjaan yang tidak bergengsi, ya. Terkesan kolot, tradisional, kuno, gitu ya. Wanita hari gini hanya jadi jadi ibu rumah tangga, IRT istilahnya. Ya, tapi dalam Islam itulah tugas paling mulia seorang wanita, mendidik dan mencetak generasi. Ya, ada di tangannya, bukan di tangan pembantu. Ya, bukan di tangan babysitter. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ya tentunya ini harus kita perhatikan, ya, supaya jangan kecolongan begitu, ya. Kita disingkirkan oleh anak-anak kita karena dia lebih akrab dengan pembantu kita, atau ya kita kecolongan, pembantu itu menanamkan hal-hal yang salah, keliru, menyimpang kepada anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam. Ya, dudukkanlah mereka sebagai ya memang pembantu yang melayani. Ya. Nabi juga punya pelayan. Bukan satu yang salah ataupun nggak boleh, ya. Kalau ditanya, ya Ustaz boleh nggak punya pembantu? Ya boleh, silakan. Tapi ingat, ya, jangan sampai anak-anak kita jadi korban ketika kita menyerahkan bulat-bulat semua urusan rumah tangga kepada pembantu, termasuk mengurus anak-anak. Mungkin di dalam klausul kontraknya nggak ada pembantu itu mengasuh ataupun mengomongi anak-anak. Ya, cuma kadang-kadang ya sering overlapping kan begitu, ya. Hal-hal yang bukan tugas pembantu diserahkan juga kepada pembantu. Nah, demikian, ya. Sama juga supir itu. Ya, kadang-kadang yang bukan tugas supir dan nggak masuk dalam klausul kontrak juga diserahkan kepada supir. Misalnya apa, cuci mobil dan lain sebagainya. Sampai mengasuh anak juga diserahkan kepada supir. Ya. Nah, ini kan ya tentunya tidak seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, kita tidak melarang orang punya pembantu ataupun pelayan, karena Nabi juga punya pelayan, para sahabat juga punya pelayan. Tapi ya tentunya kita harus tahu, ya, batas-batas ya pelayan itu, ya, tugas-tugasnya apa, ya, supaya tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah itu mungkin ya secara garis besar ya ada 8 poin di dalam bab Anda tidak sendiri dalam mendidik anak yang mesti kita perhatikan, ya, bahwa di sana ya ada orang-orang yang ikut serta, ya, turut serta dalam mewarnai pendidikan anak-anak kita, ya, mulai dari sekolahnya, ya, tempat pendidikannya, ya, kemudian teman dan sahabat-sahabatnya, ya, kemudian tontonannya, ya, kemudian ya bacaannya, ya, kemudian lingkungannya, ya, itu semua turut membentuk, ya, dan mewarnai pribadi anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua ya hendaknya jangan lengah, ya, lalai
dalam hal ini, dalam bab ini. Ya, karena banyak orang tua yang menyesali ya kegagalannya di dalam mendidik anak karena faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, dia mungkin tidak memperhatikan di mana anaknya sekolah, dia tidak memperhatikan ya kepada siapa anaknya bergaul, dia tidak memperhatikan apa yang dilihat dan ditonton oleh anak-anaknya, tidak memperhatikan apa yang dibaca oleh mereka, ya. Kemudian juga ya tidak peduli di mana anak itu hidup dan tinggal. Nah, tentunya ini ya akan yang berbuah ya kita katakan kepahitan dan penyesalan bagi para orang tua. Dan yang terakhir tadi adalah ya pembantu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti kan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, masih dalam pembahasan atau bab Anda tidak sendirian dalam mendidik anak. Dan mudah-mudahan ini menjadi materi atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua. Dan untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dan baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada zaman sekarang sepertinya sangat sulit untuk menghindari tontonan untuk anak-anak. Dan saya sangat kesulitan untuk menghadirkan tontonan yang bersih dari musik. Sehingga saya menyajikan tontonan untuk anak itu yang saya cari minim yang ada musiknya. Karena saya cari di berbagai media, saya tidak menemukannya. Nah, bagaimana caranya Ustaz agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan cara tontonan yang tidak mengandung musik? Ya, mungkin ini disebabkan masih kurangnya konten tontonan untuk anak-anak ya. Mungkin sekarang ini medianya yang paling populer YouTube ya. Ya mungkin bisa di searching di situ ya, ya kita katakan tontonan untuk anak-anak Islami. Mungkin ada beberapa channel yang menyediakan itu, yang ya mungkin ya tidak menyuguhkan musik dalam konten video mereka. Ya mungkin ada ya. Mungkin perlu di searching di Google informasinya, mungkin kemudian dicari di search di YouTube ya kontennya, mungkin ketemu kan begitu ya. Nah ya kadang-kadang juga anak itu yang nggak mau gitu ya disuguhkan yang sudah kita dapatkan ya konten-konten video yang memang untuk anak-anak dan ya bersih dari musik, anaknya yang nggak mau kadang-kadang ya. Nah, jadi memang perlu kita biasakan, ya perlu kita latih anak-anak itu untuk menyukai hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Anak itu nggak tahu mana yang mudorot, mana yang manfaat. Ya karena akalnya juga masih lemah, ya. Ya dia mengikuti apa yang disuapkan oleh pendidiknya, ya. Nah, apa yang diberikan oleh pendidiknya. Ya maka dari itu ya kita yang harus pintar-pintar untuk ya bisa membuat anak itu suka ya kepada apa-apa yang bermanfaat bagi mereka yang kita suguhkan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada ya, saya juga kurang paham. Mungkin ada juga di media-media lainnya ya. Ya misalnya yang direkam dari TV-TV Islami, dari program-program anak-anak, ya mungkin sudah ada itu dijual CD-CD-nya yang bisa kita suguhkan kepada anak-anak kita ya, karena untuk misalnya ada program anak-anak misalnya di Roja TV ya, ada konten untuk anak-anak, tapi kan jadwal tayangnya mungkin nggak sesuai dengan dengan kesempatan anak-anak itu. Nah dalam hal ini mungkin ada sana rekaman-rekaman atau apa yang bisa kita putar balik ya kepada anak-anak itu, dan usahakan ini PR berikutnya ya, kita dapat kontennya. Ya, PR kita berikutnya adalah membuat anak-anak itu suka. Nah, ini mungkin lebih berat lagi daripada sekedar kita mencari konten ya video untuk anak-anak ya.
ya selanjutnya adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka. Ya kadang-kadang seperti yang kita sebutkan ada ya, cuma anak-anak nggak suka begitu. Akhirnya dia tetap cari yang lain yang ada musiknya, yang ada hal-hal yang sebenarnya bukan konsumsi mereka kan begitu ya. Nah, apalagi sekarang ya banyak anak-anak yang gemar TikTokan kan begitu ya. Sehingga ada sindrom TikTok lagi kan begitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu yang dia cari TikTok itu hari ini ya. Nah, demikian. Kecil-kecil sudah tahu TikTok ya. Nah, memang tontonan itu sangat berpengaruh. Maka dari itu ya tugas ya PR orang tua berikutnya setelah dia dapatkan konten yang baik untuk anak-anak mereka adalah bagaimana membuat anak-anak itu suka gitu ya. Dan itu tidak kalah beratnya ya. Kadang-kadang kita sudah temukan kontennya, kita suguhkan kepada mereka, mereka nggak tertarik ya. Nah ya mereka tetap mencari ya, sesuatu yang diminati oleh anak-anak itu. Apalagi dia lihat itu dari teman-temannya juga kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tugas orang tua sebenarnya ya terus melakukan pendampingan, bimbingan, pengarahan dan ya pengawasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika orang tua saya menginginkan saya kembali tinggal bersama orang tua? Kebetulan saya seorang istri, dan saya lihat di lingkungan orang tua, sepertinya saya tidak bisa maksimal untuk melaksanakan sunnah, karena masih dikelilingi dengan sesuatu yang kebidahan dan kesyirikan. Nah, saya dan suami sedang belajar mengaji. Saya takut pengaruhnya kepada anak-anak jika saya menurutinya. Apakah dosa jika saya tidak mengikuti keinginan orang tua? Mohon penjelasan. Ya, tentunya bagi seorang istri yang harus dia ikuti kata-kata suaminya ya, itu yang utama. Itu yang nomor satu itu ya. Walaupun itu bertentangan dengan kata-kata orang tuanya. Nah, sekarang dia berada di bawah kuasa suami ya. Maka ya tentunya ya ini akan lebih mudah ya untuk ya kita katakan menghindar dari serangan orang tua begitu. Kenapa kamu tidak mau ini permintaan orang tua ya akan lebih mudah. Kenapa? Ya karena ya tentunya dengan satu jawaban ya misalnya ya saya ikut suami gitu ya itu selesai hujah kepada orang tua dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya selesai urusan. Kalau ya saya ikut suami tidak berkenan ya sudah ya itu hujah yang kuat sudah selesai itu. Yang akan lebih repot lagi adalah anak laki-laki ya mana dia masih ada kewajiban untuk taat menaati orang tuanya. Nah ketika kondisinya ya mungkin tidak baik baginya ya. Ini agak susah ya. Walaupun ketika kita tegakkan hujah itu mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh orang tua. Kan begitu ya. Misalnya lingkungan tidak mendukung untuk pendidikan anak-anak itu menjadi alasan kuat ya untuk tidak dekat dan tinggal bersama ya itu mungkin satu alasan yang bisa diterima kan begitu ya. Karena dia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya kan begitu ya. Nah demikian. Karena ketaatan kepada orang tua juga tidak bersifat mutlak. Ya, itu masih dalam bingkai ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah kita menaati orang tua. Kalau itu ada unsur-unsur pelanggaran atau hal yang bisa menyeret kita kepada keburukan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Ini kadang-kadang satu hal yang sangat dilematis di dalam rumah tangga, yaitu ketika orang tua juga ikut campur terlalu dalam di dalam rumah tangga anaknya, sehingga kadang-kadang mendikte ya keputusan-keputusan yang harus diambil oleh kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami. Itu sangat berat. Kecuali ya memang keluarga itu sudah mandiri. Kalau masih ada keterkaitan dan ketergantungan, nah ini akan semakin sulit lagi ya. Ya misalnya pasangan muda yang masih ada ketergantungan dengan orang tua, keterikatan ya mungkin secara ekonomi. Nah ini akan berat ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi numpang sama orang tua ataupun mertua.
ya. Karena kadang-kadang tidak selamanya kita sejalan dengan orang tua ataupun mertua. Nah, ini menjadi satu hal yang dilematis. Sementara kita adalah pemimpin rumah tangga. Ya, maka dari itu ya kepada para kita katakan ikhwan dan akhwat yang sudah menikah, ya bangunlah rumah tangga yang mandiri, ya. Yang memang kita ya terlepas ya dari kita katakan dari keterikatan dengan orang tua. Ya, sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol dan mengendalikan rumah tangga kita. Jadi ingat, tidak ada dua nakhoda di dalam satu ya bahtera. Harus satu nakhodanya. Nah, kalau di dalam rumah itu ada dua nakhoda, kapal akan karam atau penumpang akan tenggelam. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik, nah, maka dalam kasus ini mungkin agak lebih mudah bagi seorang istri untuk mengelak ya untuk melakukan hilah. Ya, katakan saja ini keputusan suami saya taat sama suami, ya, nggak ada hujah bagi orang tua untuk menyuruh anaknya mendurhakai suami, itu tidak bijak, itu bukan orang tua yang baik, kan begitu. Nah, demikian ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, dalam ini mereka berdua, suami istri ini berdiskusi bagaimana ya yang terbaik ya untuk keluarga mereka. Untuk anak-anak mereka terutama, kan begitu. Jika didapati memang lingkungannya nggak baik, ya jangan salah ambil keputusan yang berakibat ya rusak runtuh semuanya, ya. Nah, demikian. Ujung-ujungnya kita tidak taat sama orang tua, anak kita rusak. Ujung-ujungnya kita berantem sama orang tua, anak kita udah kadung rusak, kan begitu ya, nggak dapat semuanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ambillah keputusan yang tepat, ya, terutama untuk kemaslahatan rumah tangga kita. Ya, nah demikian. Karena apapun yang terjadi pada anak kita bukan tanggung jawab kakek neneknya, ya. Bukan tanggung jawab paman bibinya, tanggung jawab ayah bundanya, ayah ibunya. Yang akan dipanggil di hadapan Allah bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, tapi yang akan dipanggil adalah ini bin siapa? Ya, ini bin siapa? Ini binti siapa? Ini anak siapa? Ya. Enggak akan dipanggil kakeknya, apalagi kepala sekolahnya, kan gitu ya. Apalagi ustadznya atau gurunya, enggak. Yang akan dipanggil pertama adalah orang tuanya. Maka orang tua bertanggung jawab penuh. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ya, Nabi langsung menunjuk orang tua di situ. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya, langsung maupun tidak langsung. Orang tua yang bertanggung jawab di situ. Wallahu a'lam. Bukan kakek neneknya membuat dia Yahudi Nasrani. Walaupun mungkin pengaruh dari kakek neneknya. Tapi tetap dinisbatkan kepada orang tua. Ya, mungkin paman bibinya yang memberikan pengaruh. Tapi tetap Nabi mengatakan kedua orang tuanya. Bukan paman bibinya. Atau orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk yang bertanya. Mudah-mudahan membantu dari pertanyaan Anda. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Bismillah, ya Ustadz, saya memiliki 2 orang anak. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, 3 dan 2 tahun. Kakaknya seorang perempuan dan adiknya laki-laki. Nah, bagaimana mengatasi masalah anak kami, di mana kakaknya itu yang superioritas, yang lebih mengatur kepada permainan adiknya. Sering merebut mainan dan membuat nangis adiknya, dan juga sering memukul tanpa memikirkan sebab dan bekas pukulannya, sehingga saya sering terbawa emosi atas sikap kakaknya tersebut, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya atas masalah tersebut? Iya. Ini ya kita katakan yang pertama ya, coba kayaknya sudah pernah kita jawab ini sebelumnya. Tapi ya kita jawab lagi. Ya, yang pertama adalah berikan contoh yang baik ya di rumah. Mungkin dia lihat sikap kasar itu ada pada orang lain ya. Mungkin bisa jadi ayah ibunya ya. Hingga dia cenderung meniru sikap kasar itu. Dan dia lakukan itu terhadap adiknya, kan begitu ya. Nah, atau dia lihat ya tabiat superioritas itu pada ayahnya misalnya atau ibunya, bisa jadi itu ya. Lalu dia tiru itu. Karena biasanya anak itu kalau nggak ada yang dia tiru dia tidak lakukan biasanya ya.
Kalau tidak ada yang dia tiru, dia tidak akan lakukan. Itu anak, gitu ya. Itu yang pertama. Maka coba ya tumbuhkan suasana kasih sayang di rumah, begitu ya. Menyayangi semuanya. Ya, itu yang. Dalam hal ini tentunya laksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Ya, baik anak yang sudah lebih dulu lahir maupun anak yang baru lahir. Kadang-kadang ya itu tadi, saking senang dan bahagianya orang tua mendapat momongan baru, lupa kepada anaknya yang besar ataupun yang tua, kan begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menumbuhkan kecemburuan pada anak itu, kan begitu ya. Dia merasa tidak diperhatikan, maka dia melampiaskan itu kepada adiknya tersebut, kekesalannya itu. Gak mungkin dia lampiaskan kekesalannya itu kepada orang tuanya, raksasa, kan begitu ya. Ya kepada adiknya ini yang mini, kan begitu ya. Kecil, kan begitu. Nah, seperti itu. Ya, maka tumbuhkan ya suasana kasih sayang, ya, kelembutan, kelemah lembutan di dalam rumah. Ya, sekali saja kita contohkan kekerasan di dalam rumah, itu bisa ditiru oleh anak. Ya, anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, demikian. Coba munculkan ya suasana kelemah lembutan dan kasih sayang itu di dalam rumah, dan hindari sifat kasar, keras ya, dan bengis di dalam rumah. Ya, kekejaman, kebengisan di dalam rumah. Karena anak itu akan menirunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengawasi ya benih-benih hasad pada anak-anak. Ya, jangan salah. Hasad ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Semua manusia, ya, tingkatan apapun dia. Mulai dari laki-laki sampai wanita, anak-anak sampai orang tua. Nggak ada yang selamat dari hasad, termasuk anak-anak. Ya, itu benih yang memang sudah ada dalam hati manusia. Sejak kanak-kanak sudah terlihat. Nggak ada, mungkin ya Ustaz, nggak ada saya ajarkan dia kekerasan. Saya telah bimbing dia dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Suami juga demikian, lingkungan juga kondusif. Tapi kok ada ya semacam hasadnya kepada adiknya. Ya itu bisa jadi. Ya. Karena anak kadang-kadang dia tidak mengerti kenapa ibu memperlakukan demikian lemah lembut bayi yang baru lahir itu, yaitu adiknya. Sementara dia tidak diperlakukan lagi seperti itu. Ya, mungkin ibunya sering mencium bayi itu, kan gitu ya, adiknya. Dia lihat itu. Maka muncul yang namanya hasad. Hasad ini penyakit manusia ya. Tidak pandang bulu berapapun usianya. Ya, ketika dia sudah mulai mengerti, hasad itu mulai muncul. Ya, kita lihat ya dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak ya kita katakan menceritakan tentang hasad. Misalnya dua anak Adam itu ya, yang membunuh saudaranya ya. Orang bilang kisah Habil dan Kabil gitu ya. Nah, itu kan didorong oleh apa? Hasad ya. Karena kurbannya tidak diterima, sementara kurban saudaranya diterima, maka muncullah hasad. Demikian juga kisah Nabi Yusuf, ya. Hasad dari saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf, sehingga mereka punya rencana jahat untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Jadi itu ada terjadi pada anak-anak. Maka ketika Nabi Yusuf ya melihat satu mimpi ya, dan dia ceritakan kepada ayahnya itu Nabi Yakub, apa kata Nabi Yakub kepada Yusuf? Jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Ya, karena akan menimbulkan hasad. Artinya apa? Satu faedah yang bisa kita petik dari situ ya, dari larangan Nabi Yakub melarang anaknya ya, Yusuf untuk menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar tidak muncul benih hasad. Maka ya para orang tua juga harus memperhatikan itu. Jangan biarkan benih-benih hasad itu muncul di tengah-tengah anak-anak mereka atau di dalam hati mereka. Cepat diredam itu. Ya cepat diredam dan diluruskan. Ya. Nah, kalau ada ya kadang-kadang hal-hal yang nyerempet ke situ ya. Dia dari kata-katanya mungkin saya nggak disayang lagi sama ibu kan. Itu kan sudah muncul benih-benih dan itu harus langsung diberikan klarifikasi kepada anak itu ya. Atau dia
menunjukkan wajah ketidaksukaan ketika kita mengurus adiknya kan gitu. Nah, ini harus kita katakan harus antisipasi dari awal supaya benih-benih hasad itu tidak muncul. Nah, ini kadang-kadang orang tua sengaja memancing-mancing benih hasad pada hati anak-anak mereka. Diange-angei istilahnya, dipanas-panasi ya, ataupun dibuat supaya dia cemburu kan begitu. Nah, ini lebih buruk lagi orang tua seperti itu yang membuat anak itu benar-benar hasad sama saudaranya dan boleh jadi akan mencelakakan saudaranya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jadi ya kearifan orang tua yang diperlukan di sini. Ya, wallahu a'lam. Jangan bermain-main dengan hati anak. Hati anak masih polos. Kalau kita yang sengaja mengotorinya akan kotor. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban saya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Nah, ya dari Ummu Syafwa, kita sebutkan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz, kami dalam kondisi ekonomi yang kekurangan. Sebentar. Bagaimana yang harus saya lakukan? Saya di antara dua pilihan, antara saya harus bekerja untuk membantu suami mencari nafkah atau saya harus di rumah merawat untuk mendidik anak. Saya ingin membantu suami mencari uang, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan anak di rumah dirawat oleh mertua saya. Anak saya masih kecil dan alhamdulillah saya pun masih bisa meluangkan waktu untuk anak di sisa pulang kerja saya. Mohon nasihatnya dalam kondisi seperti ini, Ustaz. Ya, ini kondisi mungkin ya sangat dilematis kan begitu ya. Tapi hidup itu memang harus ada yang dikorbankan gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya juga ya. Ma la yudraku kulluhu wa la yutraku julluhu gitu. Kadang-kadang tidak semua tujuan dalam hidup bisa kita capai ya. Nah, kadang-kadang kita diuji dengan apa? Ya, dengan sedikit rasa takut dan kelaparan kan begitu ya. Dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, ya hidup ini kan ujian. Ya, nah demikian juga kehidupan kita. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kekurangan. Maka dalam hal ini ya jangan salah mengambil ya keputusan. Ya, dalam hal ini ya tentunya kita harus berhitung secara ketat dengan ya kepala keluarga dalam hal ini suami, apa yang terbaik ya. Karena anak itu aset. Anak itu aset. Dia adalah harta yang berharga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya karena rupiah kita korbankan anak kita. Ya, coba perhatikan perkembangan anak-anak itu. Siapa yang memperhatikan? Kalau tidak ada dan ini berisiko bagi anak-anak, ya, mana yang lebih penting, rupiah atau anak-anak kita? Ya, anak-anak itu harta. Ya, yang sangat berharga. Kalau kita sia-siakan, kita akan menyesalinya. Ya, nah demikian. Jadi orang tua harus siap berkorban untuk anak-anaknya. Ya, walaupun kita harus mengorbankan kesenangan duniawi, ya, mungkin karena ya pendapatan yang pas-pasan. Ya, itu yang harus kita terima, karena kita harus mengorbankan waktu mengurus anak-anak. Ya, mungkin ya. Buah dari pengorbanan kita itu akan kita petik di kemudian hari. Ketika anak-anak ini sudah berhasil jadi kan begitu ya. Jadi seperti yang kita harapkan. Disitulah kita akan merasakan kepuasan begitu ya. Dan boleh jadi sebaliknya kita lintang pukang mencari rupiah, mengorbankan anak-anak ya. Rupiah nggak dapat, anak-anak terlantar. Ya, artinya kita tidak dapat apa-apa, kita gigit jari. Nah demikian. Ya ada kemungkinan ya seperti itu terjadi. Ya, dan itu ya, kejadian yang mungkin yang lebih mendekati begitu. Ketika kita terlantarkan anak-anak, siapa yang mengurus? Mungkin orang lain mengurus seperti orang tua mengurus anak. Tidak. Siapapun orang itu, yang lebih serius dan sungguh-sungguh mengurus orang anak adalah orang tuanya. Karena yang lebih tahu tentang anak itu adalah orang tuanya. Ya, nah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua,
rupiah yang dia kejar mungkin seperti mengejar bayangan. Dia tidak dapat dua-duanya. Ini betul-betul apes ya kita katakan. Nah, maka coba berhitung di situ. Ya, berdiskusi dengan suami ya. Kalaulah suami ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka kewajiban istri bukanlah mencari nafkah, tapi ya mengurus ya keluarga. Dalam hal ini adalah rumah dan anak-anak. Rumah dan anak-anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi anak-anak itu masih bocah ya. Ya kita kan basuta bawah 10 tahun yang memang perlu ditempel terus oleh orang tuanya. Zaman sekarang jangankan anak-anak basuta bawah 10 tahun, anak-anak remaja, pra-remaja, bahkan pasca remaja, ya menjelang dewasa, pra-dewasa itu masih perlu didampingi, apalagi anak-anak zaman sekarang. Kalau dilepas ya sudah selesai. Nah, mungkin kita tinggal menyesalinya nanti, kan begitu. Nah, maka ya coba kita berhitunglah. Ya, apa yang kita dapat kalau kita ya juga ikut mencari nafkah, membantu suami sehingga menelantarkan tugas kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai orang tua, ya. Nah, dengan ya kita mengurus anak ya all out, ya berharap anak ini akan menjadi anak yang seperti yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, rezeki Allah yang ngasih. Hidayah, nah itu tidak bisa, orang tua aja tidak punya kuasa. Ya, kita punya hak, kewajiban untuk memberikan hidayah irsyad. Berharap dengan hidayah irsyad yang kita berikan, dia dapat hidayah taufik. Kan begitu. Nah, kalau hidayah irsyad juga kita tidak lakukan, apa mungkin kita berharap turun hidayah taufik? Ya. Nah, ini mungkin sangat, ya kita katakan sangat jauh dari harapan gitu ya. Kita tidak melakukan hidayah irsyad, taklim, ya. Lalu kita berharap anak-anak tersebut dapat hidayah taufik. Ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, sairil muslimin, innahu huwal ghafurur